Kaisar Naga Abadi Chapter 1496 Bahasa Indonesia 1496 Bab 1496 naik. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Luming berdiri dan tanda di tubuhnya menghilang secara otomatis. Haha, Luming ini pasti akan kalah. Dia membutuhkan waktu lama untuk sampai ke platform terapung pertama dan dia masih berani bertaruh dengan kakak senior dari kota Blizzard Perak. Dia pada dasarnya memberikan poin kontribusinya kepada kakak senior. 500.000 poin kontribusi. Saya sangat iri. Kakak senior dari kota Blizzard Perak baru saja mendapatkan sejumlah besar uang. Di bawah, beberapa orang memandang Luming dan mencibir. Luming tersenyum tipis. Dia tidak bisa diganggu. Dia telah bertaruh dengan pemuda berjubah perak itu tentang siapa yang bisa mencapai platform terapung yang lebih tinggi, bukan siapa yang membutuhkan waktu lebih singkat. Ini adalah pertama kalinya dia berada di sini, dan dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan tanda Dao Surgawi. Kemudian, Luming maju selangkah dan melangkah ke platform terapung kedua. Dia kemudian duduk bersila dan platform terapung kedua bersinar. Prasasti itu menyelimuti Luming lagi, dan dia kembali ke tanah kekacauan yang luas pada saat berikutnya. Mengaum, mengaum. Sama seperti terakhir kali, binatang dari jalan surgawi mulai terbentuk, tetapi kali ini, mereka semua memiliki dua tanda emas dari jalan surgawi di antara alis mereka. Dua tanda emas menunjukkan bahwa binatang mutan jalur surgawi di sini memiliki kekuatan domain kelas 2. Binatang mutan jalur surgawi meraung dan menerkam Luming. Alam kekacauan sekali lagi memadatkan tombak panjang. Luming memegang tombak panjang dan bergegas ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya tombak menyapu dan membunuh binatang-binatang itu satu demi satu. Tidak lama kemudian, 108 binatang yang bermutasi dibunuh oleh Luming. Dia muncul kembali di platform terapung yang menghubungkan langit. Sekilas, dia melihat pemuda berjubah perak itu sudah berada di platform terapung ketiga. Luming mengabaikannya dan menutup matanya untuk menyempurnakan tanda Dao Surgawi. Platform terapung kedua memiliki 2 kali lipat jumlah tanda Dao Surgawi dibandingkan dengan platform terapung pertama. 1 jam kemudian, setelah Luming menyempurnakan semua tanda Dao Surgawi, dia merasa bahwa alam kekacauan telah membaik lagi. Luming maju selangkah dan muncul di platform terapung ketiga. Di platform terapung ketiga, setelah memasuki tanah kekacauan yang luas, binatang aneh surgawi yang muncul memiliki 3 tanda emas di antara alis mereka. Mereka setara dengan wilayah tingkat ketiga dan setara dengan wilayah Luming. Namun, wilayah Luming adalah wilayah kekacauan. Itu adalah raja dari ribuan wilayah. Hanya ada sedikit sekali wilayah di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan wilayah kekacauan. Meskipun mereka berada di level yang sama, dia pasti akan menghancurkan mereka. Tidak lama kemudian, 108 binatang dari jalan surgawi terbunuh. Luming mulai menyempurnakan tanda jalan surgawi. Di bawah, beberapa orang terus berdiskusi. Luming ini cukup berbakat. Dia bisa bertarung di atas levelnya. Saya memperkirakan dia bisa mencapai platform terapung keempat, tapi itu pasti batasnya. Tidak buruk. Platform terapung ketiga memiliki 108 binatang surgawi yang setara dengan binatang domain tingkat keempat. Luming akan dianggap cukup baik jika dia bisa membunuh 10 dari mereka. Domain saudara Blizzard Silver City telah menembus ke tingkat ke-6. Terakhir kali, dia membunuh 50 monster jalur surgawi di platform ke-6. Lihat. Kakak senior kota Blizzard Perak akan melangkah ke platform terapung kelima. Seseorang berteriak. Seperti yang diharapkan, Blizzard Silver City berdiri dan mengambil langkah maju, muncul di platform terapung kelima. Dia menoleh untuk melihat Luming, yang masih berada di platform terapung ketiga, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Lalu, dia duduk bersila. Kali ini, butuh 2 jam penuh sebelum Luming menyempurnakan tanda Dao Surgawi. Dia merasa bahwa Chaos Domain mendekati puncak domain tingkat ketiga. Luming berdiri dan maju selangkah. Dia melangkah ke platform terapung keempat dan duduk bersila. Anak ini berada di platform terapung keempat. Hanya melihat, dalam waktu kurang dari setengah menit, dia akan terlempar dari platform terapung. Salah satu teman kota Perak yang badai salju berkata dengan nada meremehkan.
Sangat cepat, setengah menit telah berlalu. Sosok Luming kokoh seperti batu. Meski kamu menahannya sedikit lebih lama, kamu hanya akan kesulitan pada nafas terakhirmu. Paling lama dalam 3 menit, Anda akan diledakkan. Pemuda yang berbicara tadi tersipu dan berkata dengan canggung. Sangat cepat, 3 menit telah berlalu. Sosok Luming masih kokoh seperti batu. Dia pasti tidak akan bertahan 10 menit. Pria muda itu berkata dengan gigi terkatup. 10 menit kemudian, tubuh Luming bersinar dengan cahaya kemasan. Jelas sekali bahwa dia telah membunuh semua binatang di jalan surgawi dan mulai menyempurnakan tanda jalan surgawi. Sangat cepat, dia membunuh semua binatang eksotis di platform terapung keempat dalam 10 menit. Itu sangat cepat, butuh 15 menit di kota Perak. Siapa orang yang terus mengatakan bahwa Luming akan diledakkan sekarang? Para pemuda lainnya sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sangat terkejut, dan beberapa dari mereka bahkan memandang pemuda yang berbicara tadi. Wajah pemuda itu berubah menjadi warna hati babi, dan dia hampir muntah darah. Saya cukup beruntung bisa melewati platform terapung keempat. Saya pasti tidak bisa melewati yang kelima. Pria muda itu berkata dengan gigi terkatup. Semua orang menyaksikan waktu berlalu perlahan. Setelah beberapa saat, Silver City di platform kelima tiba-tiba berdiri. Bocah itu seharusnya diledakkan. Seringai muncul di wajah Blizzard Silver saat dia melihat ke belakang. Dengan satu pandangan, ekspresinya berubah. Anda benar-benar melewati platform terapung keempat. Anggap dirimu beruntung. Namun, platform terapung kelima adalah batasmu. Blizzard Silver mendengus dan melangkah ke platform terapung keenam. Dia memasuki medan perang hukum surgawi dan bertarung dengan binatang hukum surgawi. Di bawah platform terapung yang menghubungkan langit, kerumunan orang menyaksikan dengan tenang. Setelah sekitar 20 menit, Blizzard Silver, yang sedang duduk bersila di platform terapung keenam, tiba-tiba bergetar. Dengan kilatan cahaya prasasti, tubuh Blizzard Silver terbang keluar dari platform terapung dan mendarat di dasar. Senior Blizzard Silver City, berapa banyak monster mutan jalur surgawi level 6 yang kamu bunuh kali ini? Petik 2. Pemuda yang mengatakan bahwa Luming akan diledakkan dengan cepat bertanya. 68. Kata badai salju kota Perak. 68, 18 lebih banyak dari sebelumnya. Selamat, kakak senior, tidak akan lama lagi kamu bisa melewati platform terapung ke-6. Pemuda itu dengan cepat tersanjung. Blizzard Silver City tersenyum tipis dan menunjukkan ekspresi kepuasan. Dia kemudian melihat ke arah Luming yang berada di platform terapung kelima. Dia duduk bersila dan segera mulai mengukir prasasti. Wilayah peringkat ketiga. Untuk bisa melangkah ke platform terapung kelima adalah batasnya. Blizzard Kota Perak berkata dengan dingin. Itu benar. Dia tidak akan bisa membunuh 10 binatang tingkat 5 dari jalan surgawi sebelum dia diledakkan. Kata pemuda sebelumnya. Namun, waktu berlalu. 1 menit, 2 menit, 5 menit telah berlalu. Luming masih duduk bersila di platform terapung. Pemuda itu benar-benar tutup mulut. Wajah kota Blizzard Silver juga menjadi dingin. Luming terlibat dalam pertempuran besar di medan perang surga Dao. Di platform kelima medan perang jalur surgawi, binatang aneh jalur surgawi yang telah dipadatkan setara dengan domain level 5. Binatang mutan surgawi dengan domain level 5 itu sangat kuat. Ia menerkam kemana-mana dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun, domain kekacauan masih bisa menekan binatang buas eksotis ini. Kembali ke Sekte Iblis Tian Yu, Luming telah menggunakan alam kekacauan tingkat 2 untuk melawan alam bulu iblis tingkat 5 milik Jin Yu. Dia telah mengalahkan alam Jin Yu dalam satu gerakan, yang menunjukkan kekuatan alam kekacauan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1497 Bahasa Indonesia 1497 Bab 1497 Kota Perak yang licik. Suara mendesing. Dengan kilatan tombak, binatang mutan jalur surgawi tingkat 5 terbunuh. Kemudian, dengan sapuan lainnya, makhluk asing level 5 dikirim terbang dan menabrak beberapa makhluk asing lainnya. Cahaya tombak menyapu dan monster yang bermutasi dikalahkan oleh Luming satu demi satu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika binatang aneh terakhir terbunuh,
kesadaran Lu Ming kembali ke platform terapung kelima. Dia membuka matanya dan dengan santai melirik kota Blizzard perak yang telah muncul di bawah platform terapung. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Kemudian, dia mulai menyempurnakan jejak Dao Surgawi. Beberapa jam kemudian, tanda Dao Surgawi disempurnakan. Lu Ming berdiri dan melangkah ke platform terapung ke-6. Di bawah platform terapung, wajah kota Blizzard Silver sangat suram. Bahkan jika Lu Ming cukup beruntung untuk melangkah ke platform terapung ke-6, apa yang bisa dia lakukan? Senior dari badai salju kota perak membunuh 68 binatang buas. Lu Ming pasti tidak bisa membunuh 68 dari mereka. Pemuda itu lagi, yang mengertakkan gigi dan berkata. Wajah kota Blizzard Silver dingin dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Lu Ming, yang sedang duduk bersila di platform terapung ke-6. Dia tidak sabar menunggu Lu Ming terlempar dari platform terapung. Sayangnya, dia kecewa. Sosok Lu Ming tidak bergerak. Di platform terapung ke-6 di medan perang jalur surga, Lu Ming bertarung dengan sekuat tenaga. Binatang-binatang dari jalan surgawi di sini bahkan lebih kuat. Masing-masing setara dengan pakar domain level 6, sedangkan Lu Ming hanya level 3. Ada perbedaan 3 tingkat keseluruhan. Selain itu, ada 108 binatang bermutasi di sekitar Lu Ming. Tekanan pada dirinya semakin meningkat. Bang! Tombak panjang itu menyapu dan mendarat di atas binatang yang bermutasi. Binatang itu hanya terlempar terbang, tapi tidak terluka parah. Ia meraung, bangkit, dan menyerang Lu Ming. Suara mendesing. Tombak domain kekacauan Lu Ming menusuk binatang aneh surgawi. Itu macet di tengah jalan. Makhluk asing tingkat 6 memang sangat kuat. Mata Lu Ming menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, dalam kekacauan domain menginjak kepala binatang itu dengan keras. Lu Ming menginjak binatang itu ke bawah dan menusukkan tombaknya ke bawah, menembus tubuh binatang itu. Tombak itu bergetar dan binatang itu roboh. Binatang alien tingkat 6 pertama terbunuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan mereka seperti guntur, dan lebih banyak binatang bermutasi menerkam Lu Ming. Tombak alam kekacauan menyapu angkatan darat dan mengirim sekelompok binatang eksotis terbang. Kemudian, ia menatap salah satu binatang eksotik dan membunuhnya dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Cara membunuh ini terlalu lambat. Meskipun pada akhirnya aku bisa menyelesaikan platform terapung ke-6, itu akan memakan waktu lama. Lu Ming mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan cara untuk memperkuat kekuatan alam kekacauan. Senjata tidak bisa dibawa ke sini, dan tidak ada Yuan yang sebenarnya. Banyak teknik pertempuran yang tidak bisa digunakan di sini, jadi seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan wilayah. Tunggu, 13 serangan bermuatan. Tiba-tiba, Lu Ming mendapat ide. Meskipun 13 serangan penyimpanan kekuatan adalah teknik bela diri domain tombak, itu lebih tentang teknik mengerahkan kekuatan. Teknik tombak dan teknik domain tombak dapat melepaskan 2, 5, atau bahkan 10 semburan kekuatan pada saat yang bersamaan, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Lalu, bisakah dia menggunakan teknik ini di domain kekacauan? Mata Lu Ming berbinar. Dia melakukan apa yang dia pikirkan. Bus! Tombak Lu Ming bergetar dan mengenai binatang dari jalan surgawi, membuatnya terbang. Salah, salah. Lu Ming bergumam. Serangan tadi tidak memiliki daya ledak yang besar. Bagaimanapun juga, domain chaos yang utama berbeda dari domain tombak. Namun, domain kekacauan utama berisi domain tombak. Ini pasti akan berhasil. Mari coba lagi. Lu Ming terus merenung dalam hatinya. Tombak panjang di tangannya tidak berhenti dan dia terus meledakkannya. Bus, bus, dan EBSP, suara mendesing. Tombak domain chaos terus membombardir monster-monster itu, membuat mereka terbang. Lu Ming terus bereksperimen. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, 2 jam telah berlalu, tetapi Lu Ming masih melawan binatang aneh surgawi itu. Di bawah platform terapung, sekelompok orang sedang menunggu, sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming berada di platform terapung ke-6, dan tidak ada cahaya keemasan di tubuhnya. Dia seharusnya masih melawan binatang aneh di medan perang Dao Surgawi. Mengapa ini masih belum berakhir setelah lebih dari 2 jam? Benar,
Apa yang terjadi? Jika dia gagal, dia akan diledakkan. Kemungkinan besar dia kesulitan untuk bertahan. Dia bertaruh 500.000 poin kontribusi dengan Blizzard Silver City perak dan tidak ingin kalah, jadi dia mengertakkan gigi dan bertahan, mencoba membunuh lebih banyak Ultra Beast. Seharusnya seperti ini. Banyak orang yang menebak-nebak. Tinju kota Blizzard Silver terkepal erat. Mereka gugup. Ini terkait dengan 500.000 poin kontribusinya. Di medan perang Dao Surgawi, Lu Ming masih bertarung dengan binatang buas eksotis. Bus! Tombak panjang itu bergetar dan menghantam seekor binatang. Sebuah kekuatan dahsyat meledak. Bang! Binatang aneh itu tiba-tiba meledak dan menghilang. Saya berhasil. Mata Lu Ming berbinar. Tembakan tadi berhasil. Dalam sekejap, 4 tingkat kekuatan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan mengalahkan binatang buas surgawi dalam satu gerakan. Suara masuk ke tubuh binatang itu. Binatang itu segera ditusuk dan dibunuh. Kekuatan 4 kali lipat, itu sudah cukup. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Dia mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal dan horizontal. Selama binatang eksotik itu disapu, dihancurkan, atau ditusuk, ia akan terbunuh dalam satu pukulan. Hanya dalam beberapa menit, 108 binatang yang bermutasi semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Di platform terapung ke-6, tubuh Lu Ming tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Lu Ming telah melewati platform terapung ke-6. Brengsek. Blizzard Silver City mengepalkan tangannya erat-erat, matanya sangat suram. Bagaimana ini bisa terjadi? Anggota lain dari kota Blizzard Perak juga mengeluarkan raungan tidak percaya. Lu Ming hanyalah master wilayah tingkat ketiga, tapi dia bisa melewati platform terapung ke-6. Ini sungguh sulit dipercaya. Belum pernah ada kasus seperti ini dalam sejarah lembah Dewa Naga. Kakak senior Blizzard Silver City, apa yang harus kita lakukan? Apakah saya benar-benar harus memberi Lu Ming 500.000 poin kontribusi? Seorang pria muda bertanya pada kota Blizzard yang berwarna perak. 500.000 poin kontribusi. Dia sedang bermimpi. Badai salju perak bergumam dengan gigi terkatup. 500.000 poin kontribusi setara dengan harga setengah senjata suci. Sekarang, dia hanya memiliki total sedikit lebih dari 500.000 poin kontribusi. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada Lu Ming? Tetapi, seorang pria muda ragu-ragu. Adik-adik, apakah Lu Ming melukaimu sebelumnya? Kalau begitu aku akan merepotkanmu lagi. Blizzard Silver City memandang ketiga pemuda yang terluka oleh teriakan Lu Ming dan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, 3 kekuatan diam-diam menghantam tubuh ketiga pemuda itu. Ketiga pemuda itu mengerang dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Saya telah melukai organ dalam Anda, jadi Anda harus mempertahankan cedera ini, mengerti? Petik 2. Pesanan Blizzard Silver City. Ya, ketiga pemuda itu dengan cepat mengangguk. Meski marah, mereka tidak berani membangkang. Menurutmu semudah itu mendapatkan poin kontribusiku? Petik 2. Blizzard Silver City memandang Lu Ming di platform terapung dan mencibir. Kaisar Naga Abadi Chapter 1498 Bahasa Indonesia. 1498 Bab 1498 Membuat tuduhan palsu. Di platform terapung ke-6, Lu Ming terus menyempurnakan tanda jalan surgawi. Ketika tanda jalan surgawi telah sepenuhnya dimurnikan, Lu Ming membuka matanya dan senyuman muncul di wajahnya. Puncak peringkat 3, Lu Ming bergumam. Domain kekacauannya akhirnya mencapai puncak level 3. 200.000 batu mentah itu sepadan. Namun, tidak mudah untuk menembus level 4. Wilayah tingkat keempat setara dengan wilayah Kaisar Bela Diri tingkat menengah. Ada penghalang yang tidak mudah untuk dilewati. Lu Ming bangkit dan melihat ke platform terapung ke-7. Dia kemudian berbalik dan melihat ke kota perak. Kemudian, Lu Ming tidak terus bergerak ke atas. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di bawah platform terapung. Platform terapung. Dia bisa terus memanjat peron selama dia membayar batu mentahnya. Dia harus mendapatkan 500.000 poin kontribusi dari kota perak terlebih dahulu. Saya telah melewati platform terapung ke-6 sementara Anda gagal. Aku telah memenangkan taruhan kali ini. Serahkan 500.000 poin kontribusi. Lu Ming memandangi kota Blizzard Perak.
Blizzard Silver City berpura-pura tidak tahu saat senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Lu Ming mengerutkan kening. Kota Blizzard perak itu berpura-pura bodoh. Mereka jelas-jelas berusaha mengingkari utangnya. Anda ingin berpura-pura bodoh dan tidak membayar. Hehe, di sini banyak yang bisa jadi saksinya. Kata Lu Ming. Saksi. Kenapa aku tidak mendengarnya? Aku juga tidak mendengarnya. Beberapa rekan kota Blizzard perak berbicara dengan dingin. Apakah kalian mendengarnya? Mata dingin Blizzard Silver menatap yang lain. Wajah banyak orang berubah, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Yin Cheng adalah sepupu Yin Feng. Kakeknya adalah adik dari penguasa lembah naga perak. Dia memiliki latar belakang yang kuat di lembah naga perak, dan banyak orang tidak berani menyinggung perasaannya. Meskipun beberapa orang meremehkan perilaku kota Blizzard perak, mereka semua membuang muka dan tidak berbicara. Hehe, Lu Ming mencibir, kilatan tajam di matanya. Aku bisa menjadi saksi. Barusan, tadi kalian berdua memang sedang bertaruh. Taruhannya adalah 500.000 poin kontribusi. Pada saat ini, suara malu-malu terdengar. Bus. Kata-katanya membuat Blizzard Silver City dan teman-temannya melihat ke arah sumber suara tersebut. Lu Ming juga menoleh. Itu adalah seorang wanita muda. Dia mungil, tapi kulitnya putih. Dia memiliki penampilan yang halus dan sangat imut. Pada saat ini, ketika tatapan kota badai salju perak menyapu dirinya, wajahnya memucat, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Gadis kecil, apa katamu? Blizzard Silver City berbicara dengan dingin. Aku tidak ingin berbohong, kalian berdua memang bertaruh. Meskipun wanita muda itu sangat ketakutan, dia tetap berbicara. Bagus, sangat bagus. Mata Blizzard Silver menjadi lebih tajam, dan bahkan niat membunuh pun memenuhinya. Apa yang salah? Anda ingin membunuh orang ketika mereka mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah gaya lembah naga perak, sama seperti Yin Feng. Sepertinya aku harus melaporkannya ke istana hukuman naga. Lu Ming mencibir. Dia maju selangkah dan berdiri di depan wanita muda itu. Juga, serahkan 500.000 poin kontribusi. Lu Ming melanjutkan. Hehe, Lu Ming, kamu benar-benar naif. Saya hanya berkomentar santai tentang taruhan sebelumnya dan Anda menganggapnya serius. Kami tidak menandatangani perjanjian tertulis apapun. Blizzard Silver City berdalih. Ternyata orang-orang di lembah naga perak semuanya seperti ini. Dari atas ke bawah, mereka semua adalah penjahat. Mereka sungguh memalukan bagi lembah Dewa Naga. Menurut pendapat saya, lembah naga perak adalah murni kanker dari lembah Dewa Naga. Cepat atau lambat itu harus disingkirkan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mencibir. Beraninya kamu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengomentari urusan lembah naga perak. Seorang pemuda berteriak dari tepi kota perak. Lu Ming, kaulah yang melanggar hukum dan melanggar hukum. Anda menyakiti sesama murid Anda. Sebelumnya, Anda melukai 3 adik laki-laki saya tanpa alasan. Aku akan menyelesaikan ini denganmu. Blizzard Silver City berteriak, menunjuk ketiga pemuda di sampingnya. Ketiga pemuda itu pucat dan lemah. Cahaya dingin di mata Lu Ming semakin kuat. Teriakannya yang keras sempat melukai mereka bertiga, namun itu hanya luka ringan. Dengan kekuatan tubuh roh mereka, luka ringan itu telah sembuh. Tapi sekarang, dia terlihat terluka parah. Itu jelas disengaja. Lu Ming, kamu melukai parah seorang murid sebagai biaya pengobatan. Blizzard Silver City berteriak, auranya sombong. Siapa di sana? Beraninya kamu menyakiti murid-murid lembah naga perak. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari platform terapung. Sesosok melayang ke bawah. Itu adalah seorang pemuda yang tampak dingin. Kakak senior Ding Mao. Melihat pemuda ini, Blizzard Silver City dan yang lainnya sangat gembira dan segera mengemas tas mereka. Kakak senior Ding Mao, ini Lu Ming. Dia melukai 3 muridku tanpa alasan. Saya akan meminta kompensasi kepadanya. Kata badai salju kota perak. Lu Ming. Mata Ding Mao berbinar dingin saat menyebut nama Lu Ming. Hanya karena dia adalah murid langsung Master Lembah Naga Awan, bisakah dia benar-benar melanggar hukum? Biarkan dia membayar perawatannya, lalu bawa dia ke balai hukuman naga. Ya, Blizzard Silver City merespons,
keberaniannya semakin besar. Dia menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, cepatlah. Serahkan 500.000 poin kontribusi dan ikuti kami ke Dragon Punishment Hall. Di sampingnya, beberapa orang menghela nafas. Lembah naga perak sudah keterlaluan. Awalnya, kota Blizzard perak telah bertaruh dengan Lu Ming dan bertaruh 500.000 poin kontribusi. Pada akhirnya, Lu Ming menang. Kota Blizzard perak tidak hanya tidak membayar, tetapi mereka juga menuduh Lu Ming bersalah. Mereka ingin Lu Ming menyerahkan 500.000 poin kontribusi dan membawanya ke Balai Hukuman Naga. Sungguh tercela. Namun, mereka hanya bisa memikirkannya di dalam hati. Jadi bagaimana jika dia tercela? Siapa yang meminta kota Blizzard perak menjadi begitu kuat? Apa yang akan Lu Ming lakukan? Untuk menyerahkannya atau tidak? Banyak orang memandang Lu Ming, menebak-nebak apa pilihannya. Hehe, ekspresi Lu Ming tetap tenang, tapi kilatan di matanya lebih tajam. Jika Anda tidak menyerahkan 500.000 poin kontribusi hari ini, jangan pernah meninggalkan tempat ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Banyak orang terkejut. Sombong sekali. Lu Ming telah sepenuhnya mengabaikan omong kosong kota Blizzard perak sebelumnya. Dia hanya ingin kota Blizzard perak menyerahkan 500.000 poin kontribusi. Tubuh Ding Mao bersinar dengan cahaya dingin, orang ini keras kepala. Kalian jatuhkan dia dulu. Ledakan, ledakan, ledakan. Blizzard Silver City dan yang lainnya meledak dengan aura yang kuat. Lu Ming, beraninya kamu. Berlutut, teriak kota perak badai salju. Dia melepaskan semua kultivasinya dan melemparkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Budidaya kota Blizzard Silver telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat kelima, dan wilayahnya telah mencapai tingkat keenam. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Dua pemuda lainnya berada di ranah bela diri kerajaan LV5 dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Kaulah yang berlutut. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dua sinar cahaya hitam menembus tubuh kota Blizzard Silver seperti pedang dewa, membombardir jiwanya. Setelah periode kultivasi ini, teknik pedang surgawi Lu Ming sudah sangat menakjubkan. Ah! Blizzard Silver City menjerit nyaring. Dia merasa jiwanya hampir terbelah dua. Rasa sakit karena jiwanya terkoyak membuatnya kehilangan keinginan untuk bertarung. Cetakan telapak tangan itu roboh dengan sendirinya di tengah jalan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1499 Bahasa Indonesia 1499 Kakak Senior ke-7. Ledakan. Lu Ming memukul telapak tangannya. Chaos Domain membentuk cetakan telapak tangan besar yang menekan Blizzard Silver City. Dia ingin Lu Ming berlutut. Tapi sekarang, dia sendiri berlutut. Setelah itu, Lu Ming melancarkan dua pukulan berturut-turut. Kekuatan pukulan yang menakutkan membuat dua pemuda lainnya terbang dan mereka memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap, dua pemuda dari kerajaan bela diri tingkat 5 lembah naga perak dikirim terbang, dan yang terakhir berlutut di depan Lu Ming. Dia sangat rentan. Di sampingnya, yang lain mengungkapkan ekspresi terkejut. Lu Ming menjadi lebih kuat. Dia bahkan lebih kuat daripada saat dia membunuh Yin Feng. Itu sangat mengejutkan. Apakah ini masih orang dari pulau terpencil? Itu sangat kuat. Mereka akhirnya tahu mengapa guru lembah naga awan menerima Lu Ming sebagai muridnya. Itu karena Master Lembah Naga Awan memiliki mata yang tajam dan mengenali bakat Lu Ming. Bus! Tubuh Ding Mao memancarkan aura yang menakutkan, dan tekanan menekan Lu Ming. Ledakan. Lu Ming merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Ranah Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Lu Ming sedikit terkejut. Ding Mao adalah pakar ranah bela diri kerajaan LV7, pakar ranah bela diri kerajaan tingkat lanjut. Lu Ming, beraninya kamu. Anda melukai 3 murid lembah naga perak dan sekarang Anda menyerang kami. Anda harus dihukum atas perilaku Anda. Aku akan melumpuhkan kultivasimu dan menyerahkanmu ke aula hukuman naga. Ding Mao berkata dengan dingin. Dia maju selangkah, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Bus! Kemudian, Ding Mao mencakar Lu Ming. Saat dia mengulurkan tangan, telapak tangan dan lengan Ding Mao bersinar dengan cahaya perak terang, dan lapisan sisik naga perak muncul. 13 serangan yang dibebankan. Tombak senjata spiritual kaisar muncul di tangan Lu Ming. Tombak itu bergetar dan berubah menjadi sinar tombak yang menembus udara. Ding!
Ding! Lu Ming bisa merasakan gelombang energi mengalir menuju tombaknya, sedikit menekuknya saat mengenai telapak tangan Ding Mao. 10 semburan kekuatan meletus dari tombak, membentuk ki yang sangat tajam yang akan menembus telapak tangan Ding Mao. Wajah Ding Mao berubah, dan dia meraung saat kekuatan mengerikan meledak. Bang! Tubuh Lu Ming terlempar dengan paksa dan dia menabrak dinding gunung salju di tepinya, menyebabkan gunung salju itu meledak dengan suara gemuruh yang keras. Tapi di saat yang sama, Ding Mao mundur selangkah. Kerajaan bela diri tingkat ke-7. Seperti yang diharapkan dari ahli kerajaan bela diri tingkat tinggi. Kekuatan yang sangat kuat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia merasakan ki dan darah di tubuhnya berputar dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Anak ini, tubuh Ding Mao dipenuhi dengan niat membunuh. Telapak tangannya sedikit bergetar. Sisik naga di telapak tangannya hancur, memperlihatkan bekas darah. Telapak tangannya hampir tertusuk tombak panjang Lu Ming. Membunuh. Mengaum. Raungan naga terdengar, dan cahaya perak di tubuh Ding Mao semakin terang. Seolah-olah naga perak sedang menerkam ke arah Lu Ming. Tetapi pada saat ini, palu besi besar terbang dari pintu masuk, dan dengan ledakan keras, palu itu terbang menuju Ding Mao. Wajah Ding Mao menunduk, dan dia melemparkan Lu Ming ke samping sambil mengangkat tangannya untuk menemui palu. Berdebar, berdebar, telapak tangan Ding Mao mendarat di palu besi, dan gelombang suara membuat banyak petani yang lebih lemah mundur dengan wajah pucat. Bus, palunya terlempar, tetapi Ding Mao sendiri juga terlempar mundur 100 meter, tangannya gemetar. Bang, bang, dari pintu masuk, sesosok tubuh kekar bergegas mendekat, menangkap palu besi, dan melangkah maju. Setiap langkah seorang ahli ranah Kaisar bela diri LV7 berani menyerang adik juniorku, yang hanya berada di ranah Kaisar bela diri LV3. Memalukan sekali. Sosok kekar itu berbicara, suaranya seperti lonceng yang hebat. Orang tersebut adalah seorang pemuda dengan sosok kekar. Dia 2 kepala lebih tinggi dari Lu Ming dan ototnya menonjol seperti naga liar. Dia memegang palu besar di tangannya. Namun, palu ini sangat istimewa. Gagangnya lebih panjang dari manusia, dan kepala palu seukuran tangki air. Kelihatannya sangat mengejutkan. Tian Cui, itu kamu. Ding Mao memandang pemuda itu dengan dingin. Tian Cui, kakak laki-laki ke-7. Hati Lu Ming tergerak. Dalam 10 tahun terakhir, Master Lembah Naga Awan hanya menerima 3 murid sejati. Salah satunya adalah dia, yang lainnya adalah Sue Ningxin, dan yang terakhir adalah Tian Cui, kakak laki-laki ke-7 Lu Ming. Itu kakekmu Tian Cui. Tian Cui menyeringai, lalu menatap Lu Ming dan berkata, kamu adalah kakak muda ke-9ku, Lu Ming. Ini memang kuat. Terima kasih atas bantuanmu, kakak ke-7. Lu Ming tersenyum. Haha, sama-sama. Biarkan aku menghajar, dari lembah naga perak itu. Bibir Tian Cui membentuk senyuman saat dia melihat ke arah Ding Mao dengan ekspresi galak. Ayo, ayo, apakah Kaisar bela diri tingkat ke-7 sangat mengesankan? Biarkan kakek Tian Cui bermain denganmu. Tian Cui, jika kamu ikut campur, aku akan menjatuhkanmu juga. Mao berkata dengan dingin. Mari kita lihat bagaimana kamu akan berurusan denganku. Wajah Tian Cui menunjukkan ekspresi jahat saat otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak. Dia menginjak tanah dengan keras. Ledakan. Seluruh tubuh Tian Cui seperti seekor naga saat dia menyerang Ding Mao dengan palu raksasa di tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Palu raksasa itu sepertinya menghantam kehampaan, membawa badai yang mengerikan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Cahaya perak muncul dari tubuh Ding Mao, dan sisik naga perak muncul di sekujur tubuhnya. Sepasang sarung tangan perak muncul di tangannya. Itu adalah sepasang sarung tangan setingkat kaisar. Tinju pertarungan naga perak. Ding Mao berteriak sambil meninju dengan kedua tangannya. Berdebar, tinju Ding Mao bertabrakan dengan palu, dan langit berguncang. Tubuh Tian Cui dan Ding Mao gemetar saat mereka berdua mundur. Dengan suara gemuruh yang keras, mereka sekali lagi bentrok. Puncak alam Kaisar bela diri tingkat ke-5, domain tingkat ke-6. Kakak senior Tian Cui, kekuatan tempur yang sangat kuat. Lu Ming memperhatikan dari samping, diam-diam terkejut dengan kekuatan tempur palu surgawi.
Dia berada di puncak alam Kaisar Bela Diri tingkat kelima dan memiliki domain tingkat keenam, tetapi dia mampu bertarung dengan Ding Mao, yang berada di alam Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Sepertinya tidak ada kakak dan adikku yang sederhana. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Bunuh, 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 bunuh. Pada saat ini, Tian Cui meraung, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin bersemangat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga pembantai, dan palu raksasa sebesar tangki air mengalir ke Ding Mao seperti badai. Lambat laun, Ding Mao justru berada dalam posisi yang dirugikan, dan ditekan oleh Tian Cui. Tian Cui menjadi lebih kuat. Orang-orang di Cloud Dragon Valley memang semuanya gila. Memang, ini terlalu menakutkan. Ada juga Suen Ningxin, dan baru-baru ini, Lu Ming dan Lembah Yunlong. Mereka semua gila. 9 murid Master Lembah Naga Awan yang sederhana. Anggota Lembah Naga lainnya sedang berdiskusi. Dalam sekejap mata, Tian Cui dan Ding Mao telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1500 Bahasa Indonesia. 1500 bab 1500 Anda harus menyerahkannya meskipun Anda tidak mau. Hingga saat ini, Tian Cui sudah berada di atas angin. Ledakan, Ding Mao terlempar oleh palu Tian Cui, dan dia tergelincir di tanah sejauh beberapa ratus meter, menciptakan parit panjang di tanah yang dingin. Lengan Ding Mao gemetar hebat, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Ding Mao terluka, dan dia bukan tandingan palu surgawi. Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh, Kaisar Bela Diri tingkat tinggi, bukanlah tandingan Kaisar Bela Diri di puncak alam Kaisar Bela Diri. Banyak orang sangat terkejut saat melihat Tian Cui. Lu Ming, yang berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga, dapat dengan mudah menghancurkan mereka yang berada di tingkat kelima. Sekarang, Tian Cui, yang berada di puncak alam Kaisar Bela Diri tingkat kelima, sedang menekan Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh. Para murid Lembah Awan Langit sungguh menakutkan. Ini kekuatan tempurmu. Ini adalah kekuatan pertempuran dari ranah Kaisar Bela Diri LV7. Sungguh langka dan biasa saja. Penduduk Lembah Naga Perak semuanya sombong, lalim, dan angkuh, tapi mereka semua sampah. Tian Cui mengangkat palu raksasanya dan mengayunkannya. Suara mendesis keras terdengar saat suaranya yang menghina menyebar ke seluruh area. Wajah Ding Mao tidak sedap dipandang, tapi dia tidak bisa membantah. Kebenaran ada di depannya, dia bukan tandingan Tian Cui. Murid-murid Lembah Naga Perak lainnya tersipu, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lu Ming, aku akan melepaskanmu kali ini. Ayo pergi. Ding Mao memelototi Lu Ming dengan dingin sebelum berbalik meninggalkan platform terapung. Murid lain dari Lembah Naga Perak, termasuk Kota Perak, juga ingin pergi. Tunggu sebentar, Lu Ming berteriak dengan dingin. Ding Mao berhenti dan menoleh ke Lu Ming. Apa lagi yang kamu inginkan? Jangan mengira aku benar-benar takut pada kalian. Aku tidak mencarimu, aku mencari dia. Pandangan Lu Ming tertuju pada Blizzard Silver City. Anda berhutang 500.000 poin kontribusi kepada saya. Bayar sebelum Anda pergi. Jangan pernah memikirkannya. Kota Blizzard Perak menderu. Baru saja, dia terpaksa berlutut di depan Lu Ming dalam satu gerakan. Ini merupakan penghinaan besar, dan dia ingin menguliti Lu Ming hidup-hidup. Jangan berpikir, Anda bertaruh dengan saya dan kehilangan 500.000 poin kontribusi, dan sekarang Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, jika Anda tidak membayar hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Suara Lu Ming dingin. Sudah kubilang, aku hanya mengatakannya dengan santai. Blizzard Silver City berkata dengan wajah dingin. Hahaha, kamu hanya bilang. Ternyata perkataan orang-orang di Lembah Naga Perak semuanya tidak masuk akal. Baiklah, jika Anda mengakuinya, semua orang di Lembah Naga Perak itu omong kosong. Kalau begitu aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Kata Lu Ming. Kamu, aku, Blizzard Silver City tidak bisa berkata-kata, bagaimana dia bisa mengakuinya. Ini bukan masalah pribadinya, tetapi masalah seluruh Lembah Naga Perak. Di Lembah Naga Perak, terdapat sang penguasa lembah, para tetua, dan beberapa pakar kebanggaan surga. Bagaimana dia bisa mewakili Lembah Naga Perak? Jika
depan. Bertaruh. Apa ada saksinya? Ding Mao berkata dengan dingin. Semua orang di sini adalah saksi. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh tempat kejadian. Oh, apakah itu? Siapa yang menyaksikan ini? Mata Ding Mao menyapu kerumunan dengan tatapan mengancam. Karena kalian semua adalah saksi, sebaiknya kalian tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Di samping, Tian Cui membuka mulutnya. Tatapannya seperti binatang buas yang menyapu seluruh tempat. Jika aku mengetahui siapa yang berbohong, paluku ini terlalu licin, dan seringkali aku tidak bisa memegangnya dengan mantap. Di masa depan, jika palu sebesar itu tiba-tiba jatuh dari kepala Anda saat Anda keluar, jangan salahkan saya. Saat dia berbicara, tangan Tian Cui terpeleset, dan palu seperti tangki air jatuh ke tanah. Ledakan, tanah bergemuruh, dan lubang yang dalam menghantam tanah, dengan retakan seperti jaring laba-laba. Banyak orang menghirup udara dingin. Tanah di sini sangat keras, tetapi palu Tian Cui benar-benar mampu menghancurkan tanah sedemikian rupa. Benar-benar menakutkan. Berat palu ini terlalu mengejutkan. Jika sampai mengenai seseorang, pasti akan berakhir dengan patah tulang dan tendon. Mereka yang memiliki budidaya lemah akan dihancurkan sampai mati. Mereka bertaruh. Suara malu-malu terdengar. Itu masih wanita muda pemalu yang sama dari sebelumnya. Mata Ding Mao menjadi dingin. Itu benar. Mereka bertaruh siapa yang akan naik ke platform terapung yang lebih tinggi dan siapa yang akan menjadi pemenang. Pada akhirnya, Lu Ming menang. Ada hal seperti itu. Saat ini, yang lain juga angkat bicara. Pertama, mereka takut pada Tian Cui. Bagi dua orang, penduduk lembah naga perak terlalu sombong, yang membuat mereka tidak bahagia. Orang-orang dari kota Blizzard Perak mulai berbicara, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan Anda. Serahkan poin kontribusi Anda dengan cepat. Kalau tidak, kamu bisa berdiri diam dan menerima pukulan paluku. Tian Cui berkata sambil tersenyum. Seluruh tubuh kota Blizzard Perak bergetar. Lelucon apa? Menerima pukulan dari palu surgawi. Bukankah itu berarti mencari kematian? Karena kamu kalah, kamu harus memberiku beberapa poin kontribusi. Ding Mao berkata dengan dingin. Baru saja, dia menderita beberapa luka akibat pertempuran dengan Tian Cui dan harus kembali untuk memulihkan diri. Terlebih lagi, itu adalah poin kontribusi kota perak yang badai salju, bukan miliknya. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk menghindari kehilangan muka. Blizzard Silver City hampir menangis. Dante sudah berbicara. Hari ini, dia harus menyerahkan uang itu, meskipun dia tidak mau. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya, kota Blizzard Perak tidak punya pilihan selain mentransfer 500.000 poin kontribusi ke kartu identitas Jade Lu Ming. Kartu giok identitas Lu Ming memiliki tambahan 500.000 poin kontribusi. Jantung kota Perak yang dilanda badai salju berdarah. Dia hanya memiliki total 500.000 poin kontribusi, dan sekarang dia hanya memiliki sebagian kecil. Ayo pergi. Ding Mao mendengus dan pergi bersama anak buahnya. Terima kasih atas bantuanmu, kakak ketujuh. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Tian Cui. Haha, kita adalah sesama murid, apa gunanya bersikap sopan? Tian Cui tertawa, saat saya kembali. Saya mendengar tentang perbuatan adik laki-laki saya. Di depan lelaki tua Yin Zeng itu, Anda mencari Anda untuk minum, tetapi Anda tidak ada di sini, jadi saya datang ke platform terapung yang menghubungkan langit untuk bercocok tanam. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, haha. Tian Cui tertawa terbahak-bahak, sangat berterus terang. Bukankah minum itu mudah? Saya baru saja mendapatkan banyak poin kontribusi, jadi saya bisa minum kapan saja. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kepribadian Tian Cui mirip dengan Yan Kuangtu, dan Lu Ming memiliki kesan yang baik terhadapnya. Baiklah, aku akan menunggu, kata Tian Cui. Pada saat ini, Lu Ming berjalan menuju wanita pemalu itu dan berkata, terima kasih telah berbicara demi keadilan sekarang, tapi saya belum menanyakan nama Anda. Aku Sulei, kata wanita muda itu. Suaranya masih agak malu-malu, sangat Myanmar. Setelah mengobrol sebentar,
Luming mengetahui bahwa Sulei adalah murid lembah naga ungu. Adik muda, mereka baru saja mengatakan bahwa kamu memenangkan taruhan melawan kota Blizzard Perak. Platform mana yang Anda injak? Petik 2. Tian Cui bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya baru saja melewati peron ke-6 dan saya turun. Kata Luming. Dia melewati platform ke-6. Bisakah kita melanjutkan? Tian Cui bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku harus, kurasa begitu. Kata Luming. Dia telah mengintegrasikan domain kekacauan dengan 13 serangan yang terakumulasi, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Cukup mudah baginya untuk melintasi platform ke-6. Luming memperkirakan dia seharusnya bisa menanganinya di platform ke-7. Seorang esper domain tingkat ketiga yang dapat melangkah ke platform terapung ke-7. Sungguh aneh. Tian Cui melebarkan matanya dan menatap Luming dengan ekspresi berlebihan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1501 Bahasa Indonesia. 1501 Bab 1501 Pemahaman. Luming menyentuh hidungnya sambil tersenyum pahit. Pihak lain hanya berada di alam Kaisar bela diri tingkat kelima, namun dia mampu menekan Ding Mao. Bukankah dia juga orang yang aneh? Saudara muda Luming, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi dan melihat siapa yang dapat menginjak lebih banyak platform terapung dan membunuh lebih banyak binatang buas di surga? Mata Tian Cui dipenuhi dengan niat bertarung yang intens. Saya sudah lama mendengar bahwa kakak senior Tian Cui ini menyukai pertempuran dan pembunuhan. Sepertinya itu benar. Jantung Luming berdetak kencang. Dia kemudian mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu ayo. Tian Cui sangat bersemangat. Luming mengangguk dan pergi ke konter untuk membayar 200.000 batu mentah kelas menengah lagi. Setiap kali dia menginjak platform terapung, dia membutuhkan 200.000 batu mentah kelas menengah. Memang sangat mahal, namun, efeknya juga luar biasa. Bagi Luming, itu sangat berharga. Tentu saja, tidak layak bagi mereka yang berada di level domain realem yang lebih rendah untuk datang ke sini. Mereka hanya menginjak satu atau dua platform terapung sebelum diledakkan. Hadiahnya bahkan mungkin tidak bernilai 200.000 batu permata mentah. Orang-orang yang datang ke sini untuk berkultivasi biasanya setidaknya berada pada tingkat keempat dalam domain mereka, atau mereka adalah orang-orang yang telah mencapai hambatan dalam domain mereka. Setelah Luming menyerahkan batu permata mentah, dia dan Tian Cui memilih deretan platform terapung dan melangkah ke platform pertama. Sama seperti sebelumnya, keduanya duduk bersila dikelilingi prasasti. Luming meluangkan waktu untuk membunuh binatang buas di surga dan memahami alam kekacauan. Tian Cui juga yang hampir bersamaan, melangkah ke platform terapung kedua, lalu yang ketiga. Platform terapung satu demi satu naik. Setelah melewati platform terapung ke-6, domain kekacauan Luming telah mencapai batas level 3. Dia hanya selangkah lagi dari level 4. Selanjutnya, dia bisa mulai menerobos ke alam domain tingkat keempat. Platform terapung ke-7, domain tingkat ke-7, seberapa kuatkah itu? Luming bergumam sambil berdiri di platform terapung ke-6. Haha, adik muda, aku pergi dulu. Di sampingnya, Tian Cui tertawa terbahak-bahak dan maju selangkah, melangkah ke platform terapung ke-7. Luming tersenyum dan melangkah ke platform terapung ke-7. Dia kemudian duduk bersila dan menutupi dirinya dengan tulisan. Saat berikutnya, Luming muncul di medan perang surgawi Dao. Mengaum, binatang mutan jalur surgawi terbentuk. Ada 7 tanda emas di dahinya, dan aura kuat memancar keluar. Bus, pada saat berikutnya, binatang aneh surgawi itu bergegas ke depan Luming. Ledakan, tombak panjang itu muncul dan tersapu, mengenai tubuh binatang itu. Kekuatan 4 kali lipat meledak. Ledakan, binatang aneh itu terlempar dan jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Namun, ia menggelengkan kepalanya dan berdiri lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sangat kuat, jantung Luming berdetak kencang. Binatang tingkat 7 dari jalan surgawi jauh lebih kuat daripada binatang tingkat 6 dari jalan surgawi. Bahkan ledakan kekuatan 4 kali lipat tidak dapat membunuhnya. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, lebih banyak binatang mutan jalur surgawi berkumpul dan menerkam ke arah Luming. Bus, tombak panjang itu bergetar saat Luming menyerang kelompok binatang yang bermutasi. Bang, bang, bang.
Tombak panjang itu bergoyang dan membentuk bayangan tombak, terus-menerus menyerang binatang hukum surgawi. Binatang-binatang hukum surgawi dikirim terbang seperti karung pasir, tetapi mereka baik-baik saja. Mereka menggelengkan kepala dan berdiri lagi, menerkam Luming. Suara mendesing. Tombak itu berubah menjadi cahaya pelangi, dan 4 kekuatan meledak, menembus binatang mutan jalur surgawi. Namun, binatang aneh surgawi ini tidak langsung mati. Itu memegang erat Luming. Binatang buas surgawi lainnya menyerang dan Luming tidak punya pilihan selain mundur. Namun, dia masih dicakar oleh salah satu binatang itu, dan dia merasakan sakit yang merobek. Tombak panjang yang ditusukkan ke dalam binatang buas di jalan surgawi berubah kembali menjadi domain kekacauan dan menghilang. Kemudian, itu mengembun di tangan Luming. Pada saat yang sama, 7 tanda emas terbang ke tubuh Luming. Binatang aneh yang ditusuk itu akhirnya mati. Ini tidak akan berhasil. Jika aku membunuh satu, aku akan terluka. Akan sangat menyedihkan untuk platform terapung ke-7. Luming merenung dalam hatinya. Dengan metode cedera demi cedera seperti ini, dia akan dibunuh sebelum dia bisa membunuh semua binatang eksotik. Begitu dia terbunuh di sini, rohnya akan kembali ke tubuhnya, yang setara dengan kegagalan. Kekuatan dari 13 serangan kekuatan penyimpan tidaklah cukup. Itu hanya setara dengan kekuatan level kedua. Jika setara dengan level ketiga atau keempat, ia bisa meledakkan kekuatan serangan 6 atau 8 kali sekaligus. Maka tidak akan menjadi masalah untuk melintasi platform terapung ini. Luming punya banyak pemikiran. Luming tidak terburu-buru membunuh binatang itu. Sebagai gantinya, dia menggunakan budidaya binatang buas dari 13 serangan bermuatan dan perlahan-lahan mengintegrasikan teknik sirkulasi. Satu demi satu, binatang mutan itu dikirim terbang sebelum mereka berdiri lagi. Tombak panjang itu seperti naga, dan langit dipenuhi bayangan tombak. Lebih dari 100 binatang aneh menerkamnya, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan Luming dalam waktu singkat. Setelah waktu yang tidak diketahui, bang, salah satu binatang itu tersapu oleh tombak Luming, dan separuh tubuhnya meledak. Ia berdiri dan bergoyang beberapa kali sebelum jatuh lagi. 7 tanda emas terbang ke tubuh Luming. Tingkat ketiga, kekuatan 6 kali lipat. Luming sangat gembira. Dia mendapat terobosan dalam 13 serangan kekuatan yang terakumulasi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia awalnya mengembangkan 13 serangan penyimpanan kekuatan ke tingkat kelima, yang memungkinkan dia meluncurkan serangan 10 kali lipat. Sekarang, dia hanya mengintegrasikannya ke dalam domain kekacauan, jadi tingkat kesulitannya jauh lebih rendah dan kecepatannya jauh lebih cepat. Tombak itu tersapu, dan seketika, 6 lapisan kekuatan serangan ditumpangkan bersama, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 6 kali lipat. Bang! Seekor binatang aneh dikirim terbang dan meledak. Bang! Bang! Tombak panjang Luming seperti naga sungguhan, yang terus-menerus meledak. Saat binatang itu dibunuh, tanda emas pekat terbang menuju Luming dan masuk ke tubuhnya. Tidak lama kemudian, ketika Luming menikam binatang terakhir dengan tombaknya, rohnya kembali ke tubuh fisiknya. Luming membuka matanya dan menatap Tian Cui. Dia menyadari bahwa tubuh Tian Cui memancarkan cahaya kemasan. Dia sedang menyempurnakan tanda emas. Tian Cui telah lulus ujian lebih awal dari Luming. Luming tersenyum. Ini normal. Bagaimanapun, wilayah Tian Cui telah mencapai level 6. Terlebih lagi, wilayah Tian Cui tidak bisa dianggap remeh. Itu sangat kuat. Itu normal baginya untuk menyelesaikannya sebelum Luming. Pada saat itu, Luming juga mulai menyempurnakan tanda Dao Surgawi yang telah diperolehnya sebelumnya. Setengah hari kemudian, Luming telah menyempurnakan semua tanda Dao Surgawi. Saya masih belum menerobos. Sepertinya tidak mudah untuk menembus level keempat. Luming menggelengkan kepalanya. Melihat ke arah Tian Cui, dia melihat Tian Cui menatap ke arahnya. Kakak muda sungguh luar biasa. Dengan domain tingkat ketiga, Anda sebenarnya dapat menghapus platform terapung ke-7. Saya terkesan. Tian Cui berkata sambil tersenyum. Kakak laki-laki senior adalah yang luar biasa. Saya masih kalah dari kakak senior Guan. Luming juga tersenyum. Hahaha, adik muda, kamu masih ingin mencoba platform terapung ke-8. Jika kamu ingin menantang platform terapung ke-8,
maka kakak senior ini akan langsung mengakui kekalahanmu. Tian Cui tertawa terus terang. Tidak, Lu Ming menggelengkan kepalanya. Binatang dari jalan surgawi di platform terapung ke-8 pasti akan jauh lebih kuat daripada yang ada di platform terapung ke-7. Meskipun kekuatan penyimpan 13 serangan Lu Ming masih memiliki ruang untuk perbaikan, dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia mengembangkannya ke lapisan ke-10, dia mungkin tidak dapat melewati platform terapung ke-8. Kaisar Naga Abadi Chapter 1502 Bahasa Indonesia 1502 Bab 1502 Pertemuan Penyegelan Harta Karun Provinsi Azure. Bagaimanapun, domain kekacauannya hanya berada di level 3. Biarpun kekuatan serangannya terlalu kuat, kekuatan pertahanannya pasti tidak bagus. Dia mungkin akan terbunuh jika diserang sekali atau 2 kali. Lu Ming tidak yakin bahwa dia tidak akan diserang oleh 108 binatang eksotik. Kepercayaan diri untuk menantang 8 platform terapung. Kakak senior, aku perlu waktu untuk mencerna ini. Tolong lanjutkan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Haha, pergi." Tian Cui tertawa. Lu Ming melompat dari platform terapung dan terbang menuju gunung salju di sampingnya. Dia telah menantang platform terapung yang menghubungkan surga 2 kali dan menyerap serta menyempurnakan sejumlah besar tanda dao surgawi. Tanda dao surgawi ini semuanya disempurnakan sekaligus dan dia membutuhkan waktu untuk mencerna dan memolesnya. Kemudian, dia akan melangkah ke platform terapung yang menghubungkan surga dan efeknya akan jauh lebih baik. Jika dia terus menantang platform terapung dan menyerap tanda-tanda surga, efeknya tidak akan bagus dan mungkin ada masalah. Oleh karena itu, banyak tempat tinggal gua dibuka di pegunungan salju di tepinya untuk dicerna dan dipoles oleh para penggarap lembah Dewa Naga. Oleh karena itu, Lu Ming memasuki gua tempat tinggal yang kosong, menutup pintu, dan duduk bersila. Domain kekacauannya menyebar saat dia memahaminya dengan tenang. Setelah beberapa hari, Lu Ming keluar dari gua tempat tinggalnya dan melangkah ke platform terapung yang menghubungkan langit lagi. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Setelah sebulan bekerja keras, dia akhirnya membuat terobosan dalam domain kekacauannya. Dia telah melangkah ke level 4 dalam sekali jalan, dan kekuatannya meningkat pesat. Hal ini membuat Lu Ming menghela nafas. Kesulitan menerobos ranah kekacauannya memang mengejutkan. Dalam sebulan, dia telah menghabiskan puluhan juta batu mentah kelas menengah, yang totalnya mencapai 100.000 poin kontribusi, sebelum akhirnya dia berhasil menembus alam kekacauan. Setelah terobosan, Lu Ming tidak pergi tetapi terus berkultivasi di platform terapung yang menghubungkan langit. Alam kekacauan telah menembus ke tingkat keempat dan kekuatannya telah meningkat pesat. Lu Ming juga telah dengan sempurna mengintegrasikan 13 serangan bermuatan ke dalam alam kekacauan. Setiap gerakan dan bentuk bisa mengeluarkan kekuatan serangan 10 kali lipat. Dia berhasil melewati platform terapung ke-8 dan kecepatan kultivasinya sedikit meningkat. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Domain kekacauan Lu Ming secara bertahap mendekati puncak level 4. Saat ini, Lu Ming tidak punya pilihan selain pergi. Itu karena platform terapung yang menghubungkan langit akan segera ditutup. Platform terapung yang menghubungkan langit membutuhkan energi yang sangat besar untuk beroperasi. Selain itu, sesekali mereka harus dimatikan untuk pemeliharaan. Jika tidak, energi akan habis dan platform terapung yang menghubungkan langit akan mengalami masalah. Waktu penutupan biasanya 2 hingga 3 bulan. Faktanya, setiap platform terapung penghubung langit dibuka selama 3 bulan, maka akan ditutup selama beberapa bulan. Adik, ayo kembali ke lembah awan langit. Tian Cui berjalan ke sisi Lu Ming. Selama beberapa bulan terakhir, Tian Cui telah berkultivasi di platform terapung yang menghubungkan langit. Aura di tubuhnya semakin kuat. Kekuatan wilayah kekuasaannya juga semakin mendalam. Beberapa waktu lalu, dia bahkan berhasil menembus level ke-7 dalam sekali jalan. Sama seperti Lu Ming, dia juga telah melewati platform terapung ke-8. Baiklah, aku akan mentraktirmu minum saat kita kembali. Lu Ming tersenyum. Keduanya terbang menuju Cloud Dragon Valley bersama-sama. Mereka baru saja kembali ke Sky Cloud Valley ketika mereka bertemu Sue Ningsin. Aku baru saja akan mencarimu. Jadi kalian berdua bersama. Apakah Anda menemukan tempat untuk minum? Sial, kamu
Adik kecil, kami baru saja hendak pergi minum. Kami kembali untuk menelepon Anda. Tian Cui dengan cepat berdalih. Palu besar, jangan panggil aku adik kecil. Aku bukan yang termuda lagi. Lu Ming adalah yang termuda. Dia adalah adik muda. Sue Ningsin menatap Tian Cui dan berkata. Lu Ming tersenyum pahit dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kakak senior, kamu baru saja mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada kami. Apa itu? Ah, aku hampir lupa. Saya mencari Anda untuk pergi ke Pegunungan Chang. Pertemuan perbaikan harta karun di Provinsi Chang akan dimulai dalam waktu kurang dari 2 bulan. Saat ini, banyak generasi muda yang bergegas ke Pegunungan Chang. Kata Sue Ningsin. Ini dimulai begitu cepat, aku hampir lupa. Tian Cui menggaruk kepalanya dan tersenyum konyol. Konvensi penyegelan harta karun di wilayah Azure. Wajah Lu Ming penuh keraguan. Adik kecil, kamu masih belum tahu kan? Biarkan kakak senior memberitahumu. Melihat kebingungan di wajah Lu Ming, ketertarikan Sue Ningsin terguncang. Dia berpura-pura menjadi kakak senior dan menjelaskan kepada Lu Ming. Majelis penyegelan harta karun wilayah Azure, seperti namanya, adalah untuk memutuskan sekte mana yang akan menyimpan 2 harta karun kuno tersebut. Setiap 3 tahun, 13 sekte teratas di wilayah Azure akan berkumpul di Gunung Azure dan mengirimkan generasi muda mereka untuk berpartisipasi dalam serangkaian kompetisi. Sekte yang menang pada akhirnya akan terus menjaga 2 harta kuno tersebut. 3 tahun kemudian, pertemuan penyegelan harta karun akan diadakan lagi, dan keputusan akan dibuat. Sue Ningsin menjelaskan. Lu Ming menyadari. Jadi itulah yang terjadi. Setiap 3 tahun sekali, siapapun yang lebih kuat akan mampu menyimpan 2 harta karun kuno itu selama 3 tahun. Aku ingin tahu harta karun apa yang bisa membuat 13 sekte teratas begitu tertarik padanya. Lu Ming bertanya. Saya mendengar bahwa salah satunya adalah pecahan dari prasasti penjaga penjara, kata Sue Ningsin. Pecahan dari prasasti penekan penjara. Lu Ming terkejut. Lu Ming tidak pernah menyangka bahwa salah satu harta karun itu adalah pecahan monumen pertahanan penjara. Bukankah sekte Tianshen memiliki pecahan prasasti penekan penjara? Mungkinkah sekte yang menang terakhir kali adalah sekte Dewa Surgawi? Adik laki-laki, kamu tahu tentang pecahan prasasti penjaga penjara. Meskipun prasasti penjaga penjara adalah harta karun legendaris yang dapat menekan semua roh jahat, prasasti tersebut rusak dan tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Legenda mengatakan bahwa jika semua bagian dapat disatukan, akan ada rahasia besar. Ada harta lain yang menjadi kuncinya. Itu juga menjadi fokus semua sekte. Dikatakan bahwa harta karun ini berisi rahasia pembenaran Dao dan alam kaisar. Kata Sue Ningsin, rahasia pembenaran Dao dan kaisar. Lu Ming bahkan lebih terkejut lagi. Itu benar. Sangat disayangkan bahwa kedua harta karun ini telah diedarkan ke tangan sekte besar selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada satupun sekte yang mampu memperoleh atau memecahkan rahasia ini. Namun, tidak ada satupun sekte yang akan menyerah. Mereka semua ingin menyimpannya dan terus mempelajarinya. Adapun sekte Dewa Surgawi, mereka telah memperoleh tempat pertama selama beberapa tahun berturut-turut dan memiliki kendali atas 2 harta karun. Sue Ningsin. Benar saja, itu adalah sekte Dewa Surga. Lu Ming mengangguk dengan cahaya menyala di matanya. Yang dia minati adalah pecahan prasasti penjaga penjara dan dia tidak terlalu tertarik. Semua sekte besar telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun tanpa hasil apapun. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat menemukan rahasia apapun. Kakak senior, jadi kita akan pergi ke Pegunungan Chang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lu Ming bertanya. Tentu saja tidak. Sue Ningsin menggelengkan kepalanya dan berkata, calon kompetisi telah dipelajari dengan baik oleh sekte-sekte besar. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berkuasa di kalangan generasi muda. Beberapa dari mereka bahkan berdiri di puncak alam kaisar bela diri. Bahkan yang terlemah di antara mereka telah memasuki alam kaisar bela diri tingkat ke-7. Mereka yang berada di bawah alam kaisar bela diri tingkat ke-7 tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Bahkan jika mereka berpartisipasi, itu tidak ada gunanya. Lu Ming mengangguk. Itu benar. Dengan tingkat pengolahan dan kekuatan tempur mereka saat ini,
mereka masih jauh dari tandingan mereka yang berada di puncak alam Kaisar Bela Diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 1503 Bahasa Indonesia 1503 Bab 1503 Keberangkatan, Gunung Chang. Meskipun mereka yang berada di bawah alam bela diri tingkat 7 tidak diizinkan untuk berpartisipasi, banyak orang akan bergegas untuk menonton. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 3 tahun sekali di benua Azure. Pada saat itu, beberapa jenius terbaik di benua Azure akan muncul. Melihat orang-orang ini berkelahi akan sangat membantu dalam pengembangan diri. Dan 10 jenius generasi muda benua Azure semuanya akan berkumpul di sini. Kata Suening dalam hati. Di akhir kalimatnya, matanya menunjukkan ekspresi kerinduan. 10 jenius tingkat iblis teratas di benua Azure. Lu Ming bergumam. 10 jenius teratas di benua Azure adalah 10 jenius teratas di antara generasi muda benua Azure. Dikatakan bahwa masing-masing dari mereka telah mencapai puncak alam Kaisar Bela Diri, dan kekuatan tempur mereka sangat mencengangkan. Dikatakan bahwa orang nomor 1 di antara generasi muda di Lembah Dewa Naga adalah salah satu dari 10 orang jenius. Kalau begitu ayo pergi. Saya ingin melihatnya juga. 3 tahun lalu, saya melewatkannya karena kultivasi saya. Kali ini, saya tidak boleh melewatkannya. Kata Tian Cui. Baiklah, ayo pergi. Lu Ming dan Sue Ningsin keduanya mengangguk. Mereka bertiga terbang keluar dari Lembah Yunlong. Ketika mereka keluar dari Lembah Dewa Naga, Tian Cui melambaikan tangannya dan sebuah pesawat ulang-alik muncul. Tumbuh di tiup angin dan panjangnya puluhan meter. Perjalanan menuju pegunungan Chang cukup jauh, dan yang terbaik adalah menggunakan pesawat luar angkasa pemecah ruang. Mereka bertiga memasuki pesawat ulang-alik. Bagian dalam pesawat ulang-alik itu sangat luas dan terdapat tulisan di atasnya. Ada juga pecahan kaca kristal di depannya yang bisa memantulkan pemandangan di luar. Ayo pergi. Tian Cui dengan ringan berteriak, mengaktifkan pesawat luar angkasa. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik terbang itu menerobos udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Melihat keluar melalui kaca kristal, seseorang dapat melihat pegunungan dan sungai tak berujung melintas di belakangnya. Sungguh nyaman memiliki pesawat luar angkasa yang mampu memecahkan ruang angkasa. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Selama dia mengaktifkan pesawat luar angkasa pemecah ruang dengan batu kasar, dia bisa mengabaikannya. Namun, sangat nyaman untuk bercocok tanam saat bepergian. Lu Ming sudah lama ingin membelinya tetapi harga pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa itu sangat tinggi. Sekarang, adik kecil, perjalanan ke pegunungan Chang ini akan memakan waktu lebih dari setengah bulan, bahkan jika Anda menggunakan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Anda bisa berkultivasi di sini. Kata Tian Cui. Lu Ming mengangguk. Mereka bertiga masing-masing memilih tempat duduk dan duduk bersila. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Ledakan. Tiba-tiba, pesawat luar angkasa pemecah ruang angkasa mulai bergetar hebat, dan berhenti. Seseorang sedang menyerang pesawat ulang-alik. Lu Ming dan 2 lainnya terkejut. Mereka segera mengakhiri budidaya mereka dan melihat keluar melalui kaca kristal. Ada lebih dari selusin sosok berdiri di depan mereka, memandang mereka dengan mata dingin. Ada lebih dari selusin sosok, termasuk seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi yang galak. Sialan, kamu berani menyerang pesawat luar angkasaku. Kamu mencari kematian. Tian Cui meraung ketika dia membuka pintu pesawat ulang-alik dan bergegas keluar. Lu Ming dan Sue Ningsin segera mengikutinya keluar. Siapa yang menyerang pesawat luar angkasa milikku? Kamu sedang mencari kematian. Tian Cui dengan marah meraung ketika tatapan Savage-nya menyapu selusin orang. Jadi hanya beberapa anak kecil dan perempuan. Haha, keberuntungan kita lumayan bagus. Sekarang, serahkan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa dan pergilah. Salah satu pria kekar itu berteriak. Jadi itu untuk merebut pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Kamu ingin mencuri pesawat luar angkasa milikku. Mata Tian Cui terasa dingin saat dia menatap pria besar itu. Omong kosong, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Keluar dari sini dan tinggalkan cincin penyimpananmu. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu di sini.
Pria kekar itu berteriak dengan dingin, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Alam Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Pria kekar ini adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV7. Tidak heran dia tidak menganggapnya serius. Selusin orang di belakang pria kekar itu juga tidak lemah. Mereka semua setidaknya berada di ranah bela diri kerajaan LV4. Bos, kenapa kamu berbicara dengan mereka? Bunuh saja dia. Gadis itu tidak buruk. Mari kita nikmati dia. Di belakang pria kekar itu, mata pria parubaya kurus dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dengan kejam menatap Sue Ningxin. Kamu sedang mencari kematian. Kakak muda dan kakak muda, serahkan orang ini padaku dan serahkan sisanya padamu. Kata Tian Cui. Dengan itu, sebuah palu besar muncul di tangannya saat dia berjalan menuju pria besar dengan tatapan garang. Kamu hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-5. Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sebuah pisau besar muncul di tangan pria itu, dan dia mengambil satu langkah ke depan, muncul di atas kepala Tian Cui, dan mengayunkan pedangnya ke arah Tian Cui. Kaulah yang akan mati. Tian Cui meraung marah, palu raksasanya menghantam lawannya. Dentang, palu raksasa dan pedang itu bertabrakan dengan ledakan besar. Tubuh lelaki kekar itu bergetar hebat. Dengan erangan teredam, tubuhnya terlempar dan meluncur di udara sejauh ratusan meter. Bagaimana mungkin? Pria kekar itu meraung tak percaya. Pihak lain hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV5, tapi dia mampu mengirimnya terbang hanya dengan satu serangan palu. Dia bahkan merasakan lengannya gemetar dan hampir mengeluarkan seteguk darah. 2 bulan lalu, Tian Cui sudah mampu menekan Mao Ding di platform terapung, dan meskipun mereka berdua selain itu, domain Tian Cui telah menembus ke level 7, jadi dia jauh lebih kuat dari pria kekar ini. Hanya ini yang kamu punya. Aku bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatanku. Mati. Tian Cui membawa palu besarnya dan menyerang pria besar itu. Ayo pergi bersama. Pria kekar itu meraung. Membunuh. Segera, selusin orang lainnya juga meledak dengan energi dan menyerang Tian Cui. Mati. Sue Ningxin maju selangkah dan muncul di depan ahli ranah bela diri kerajaan LV6. Dia melancarkan pukulan. Tinju halus itu menghancurkan semua pertahanan seolah-olah itu adalah sepotong kayu busuk. Pakar itu langsung hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, Lu Ming juga bergegas keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Dengan goyangan tombak, 7 hingga 8 lampu tombak ditembakkan. Setiap cahaya tombak memiliki kekuatan ledakan dari 10 serangan berbeda. Itu tidak dapat dihentikan, tidak dapat dihentikan. 7 hingga 8 pembangkit tenaga listrik, tidak peduli apakah mereka berada di alam kerajaan bela diri tingkat 4, 5, atau 6, semuanya tertusuk oleh sinar tombak Lu Ming dan mati di udara. Melahap. Kemudian, telapak tangan kiri Lu Ming mengepal di udara. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dan menyelimuti mayat-mayat itu. Darah mereka, vitalitas sejati, dan hal-hal lain semuanya dimakan oleh Lu Ming, mengubah mereka menjadi mumi yang jatuh ke tanah. Meskipun budidaya Lu Ming saat ini masih berada di ranah Kaisar Bela Diri tingkat ketiga, wilayah kekuasaannya telah menembus ke tingkat keempat. Selain kekuatan serangan yang menakjubkan dari 13 serangan kekuatan penyimpan, mudah baginya untuk membunuh Kaisar Bela Diri tingkat 6 biasa. Lu Ming mengedarkan kekuatan melahap dan terus memurnikan energi di tubuhnya. Tingkat kultivasinya meningkat pesat. Selama periode waktu ini, dia fokus pada pengembangan domain kekacauan dan akan mencapai puncak level 4. Dengan demikian, tidak ada hambatan dalam meningkatkan budidayanya. Saat Lu Ming sedang menyempurnakan, Sue Ningxin juga telah menyelesaikan pertarungannya. Orang-orang lainnya dibunuh oleh Sue Ningxin. Kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Budidaya Sue Ningxin juga berada di puncak alam bela diri kerajaan LV5, namun kekuatan tempurnya sangat luar biasa sehingga dia bisa membunuh ahli alam bela diri kerajaan LV6 semudah memotong sayuran. Saya tidak bisa menyia-nyiakannya. Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan melahap semua esensi darah orang yang telah dibunuh Sue Ningxin. Sue Ningxin melirik ke arah Lu Ming, terkejut dengan kekuatan sombong dari kekuatan melahapnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1504 Bahasa Indonesia
1504 auman naga di danau. Ledakan. Pada saat ini, pertarungan Tian Cui dan pria kekar itu juga telah mencapai akhir. Serangan Tian Cui seperti orang gila, dan pria kekar itu sama sekali tidak mampu menahannya. Dia dibombardir oleh Tian Cui sampai mulutnya penuh darah. Akhirnya, palu Tian Cui menghantamnya ke tanah, menyebabkan munculnya lubang besar. Ampuni aku, ampuni aku. Mata pria kekar itu menyapu kerumunan dan menyadari bahwa semua orang yang dibawanya telah terbunuh. Dia berteriak ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi. Orang-orang ini semuanya monster. Baru saja, kamu ingin mengambil pesawat luar angkasa milikku dan membunuh kami. Sekarang, kamu ingin aku melepaskanmu. Lelucon yang luar biasa. Tian Cui mengungkapkan senyuman sinis. Hati pria kekar itu menjadi suatu alasan. Itu karena kami menemukan tempat di mana harta berharga muncul. Namun, hanya pesawat luar angkasa yang bisa masuk. Kelahiran harta karun yang besar. Tian Cui, Sue Ningxin, dan Lu Ming tercengang. Itu benar. Selama kamu berjanji untuk melepaskanku, aku akan memberitahumu lokasi harta karun itu. Pria kekar itu berteriak. Oh, sungguh, jangan berbohong padaku. Mata Tian Cui bersinar dengan kilatan tajam. Aku bersumpah tidak akan berbohong padamu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Kata pria kekar itu. Baiklah, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Aku bersumpah. Tian Cui segera bersumpah jika pria kekar itu memberitahunya, dia tidak akan membunuhnya. Sekitar setengah hari perjalanan dari sini, ada sebuah danau bernama Danau Naga. Dikatakan bahwa naga sejati yang kuat tinggal di sana. Beberapa waktu yang lalu, auman naga datang dari Danau Naga, dan memekakkan telinga. Kata pria kekar itu, ada naga sejati yang kuat yang tinggal di sana. Mereka bertiga terkejut sekaligus penasaran. Kita harus tahu bahwa salah satu dari mereka bertiga adalah naga sejati berdarah murni. Apa hubungan antara raungan naga di Danau Naga dan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa? Tian Cui bertanya. Karena ada aura pembunuh yang kuat di sekitar Danau Naga. Sulit untuk masuk tanpa harta pertahanan yang kuat. Pesawat ulang-alik pemecah langit memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan cepat. Pasti bisa masuk dengan aman. Kata pria kekar itu. Sekarang, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Bisakah kamu melepaskanku? Kata pria kekar itu. Bang! Segera setelah pria kekar itu selesai berbicara, sebuah tinju menghantam dantiannya, menembusnya dan menghancurkan roh spiritualnya. Itu adalah Sue Ningxin. Kalian, jangan menepati janjimu. Pria kekar itu meraung, suaranya dipenuhi keengganan. Aku berjanji tidak akan membunuhmu, tapi kakak mudaku tidak melakukannya. Tian Cui tertawa jahat. Kekuatan hidup pria kekar itu menghilang dengan enggan. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak keberatan. Dalam dunia seni bela diri, yang lemah menjadi mangsa yang kuat, terutama di Yuanlu. Orang yang berhati lembut tidak akan pergi jauh. Kekuatan melahap meledak dan langsung melahap esensi darah pria kekar itu. Melahap kekuatan, keterampilan rahasia yang sangat kuat. Tian Cui melirik Lu Ming. Dia mengira Lu Ming menggunakan keterampilan rahasia. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan. Ada raungan naga yang datang dari Danau Naga. Kakak muda dan kakak muda, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Petik 2. Tian Cui bertanya. Aku juga memikirkan hal yang sama. Kata Lu Ming. Tentu saja aku akan memeriksanya. Kata Sue Ningxin. Baiklah, haha, ayo pergi. Tian Cui tertawa. Mereka bertiga menaiki pesawat luar angkasa pemecah ruang angkasa, yang kemudian terbang ke utara dengan kecepatan tinggi. Lu Ming duduk bersila di samping, memurnikan energi di tubuhnya. Lebih dari selusin ahli di alam kaisar bela diri tingkat 4 ke atas, termasuk satu ahli di alam kaisar bela diri tingkat ke-7, memiliki energi yang kaya yang terus-menerus berubah menjadi esensi vital Lu Ming. Esensi vital Lu Ming terus menjadi semakin kuat. Tidak lama kemudian, ketika energinya dimurnikan, tingkat kultivasi Lu Ming meningkat dan dia mencapai tahap selanjutnya dari alam kaisar bela diri tingkat ketiga. Pada saat yang sama, mereka telah sampai di tempat tujuan, Danau Naga. Di depannya, dunia dipenuhi kabut hitam tebal.
Paling-paling, dia akan menjadi gila. Kemungkinan terburuknya, jiwanya akan musnah dan dia akan mati seketika. Itu sangat kuat. Lihat, ada orang lain. Melalui kaca kristal, mereka melihat beberapa sosok berdiri di luar aura pembunuh dan mengamati dari kejauhan. Tatapan beberapa orang beralih ke mereka, memancarkan keserakahan. Bus, bus. Beberapa sosok melesat melintasi langit dan terbang ke arah mereka. Salah satu dari mereka bahkan lebih sombong lagi. Dia melambaikan tangannya, membentuk telapak tangan besar yang meraih pesawat ulang-alik. Jelas sekali bahwa mereka sama seperti orang-orang yang pernah mereka temui sebelumnya, ingin merebut pesawat luar angkasa pemecah ruang angkasa mereka. Aku terlalu malas bermain dengan kalian. Tian Cui dengan dingin mendengus, mendorong pesawat terbangnya ke depan. Dengan suara, pesawat ulang-alik terbang itu melaju ke depan, menghancurkan telapak tangan dan langsung menyerbu ke dalam Ki jahat. Beberapa dari mereka berhenti dengan enggan. Pesawat ulang-alik pemecah ruang terbang ke area Ki jahat dan bergegas ke depan. Lihat, ada pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa lainnya. Kata Sue Ningsin sambil melihat keluar. Lu Ming dan yang lainnya juga melihatnya. Tak jauh dari mereka, ada juga pesawat luar angkasa pemecah ruang yang terbang ke depan. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga datang dari depan, bahkan melewati pesawat luar angkasa pemecah ruang. Raungan naga, sungguh auman naga yang mendominasi. Namun, suara ini sepertinya tidak dibuat oleh naga sejati yang hidup. Kata Sue Ningsin sambil memisahkan mereka dengan serius. Itu bukan suara naga asli yang hidup. Tian Cui dan Lu Ming mengangkat alis mereka. Mereka tahu bahwa beberapa naga sejati akan meninggalkan jejak mereka setelah kematian dan mengeluarkan raungan naga. Mereka, misalnya, juga bisa mengeluarkan auman naga ketika mereka membangunkan garis keturunan naga sejati dan memadatkan tubuh tempur naga sejati. Orang biasa tidak akan bisa membedakannya, tapi Sue Ningsin adalah naga sejati, jadi tidak aneh baginya untuk bisa membedakannya. Mungkinkah ini gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh naga sejati setelah dia mati? Mereka bertiga menebak sambil mengendalikan pesawat ulang-alik untuk terus maju. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya terbang keluar dari tempat yang dipenuhi aura pembunuh. Di depan mereka, sebuah danau besar muncul. Sekilas, itu seperti lautan luas yang tidak terlihat ujungnya. Apalagi tidak ada aura pembunuh di sini. Begitu banyak orang. Melalui kaca kristal, mereka melihat keluar dan melihat banyak sosok di danau. Beberapa orang terbang di atas danau, seolah sedang mencari sesuatu. Sepertinya sudah banyak orang yang mendengar kabar ini. Beberapa dari mereka masih sangat muda dan kemungkinan besar adalah jenius dari sekte teratas. Mereka bertiga meninggalkan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa menyusut dan disingkirkan oleh Tian Cui. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak kurang dari 100 orang. Beberapa orang meliriknya dan kemudian mengabaikannya. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini, kata Tian Cui. Mereka bertiga terbang di atas danau, memandangi permukaan danau yang tenang seolah tidak ada apa-apa di sana. Ledakan. Seseorang melancarkan serangan ke danau, menimbulkan ribuan gelombang. Hualala. Tiba-tiba, sebuah penjepit besar terbentang dari ombak dan menjepit pria itu. Pria itu berteriak ketika tubuhnya terbelah dua. Darahnya berceceran di danau, mewarnainya menjadi merah. Ombaknya warna merah menyala, dan auranya sangat kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 1505 Bahasa Indonesia. 1505 Bab 1505 10 Monster. Hualala. Tiba-tiba, dari danau lain, cahaya perak bersinar dan terbang di udara. Itu menembus prajurit manusia dan darahnya tumpah di tempat. Semua orang melihat bahwa itu adalah ikan todak perak yang tampak seperti pedang dewa perak. Ikan todak membunuh satu orang dan jatuh ke danau, menghilang. Pada saat yang sama, beberapa pekikan darah yang mengental terdengar. Beberapa binatang iblis air bergegas keluar dari danau dan membunuh beberapa orang. Tidak baik. Ekspresi banyak orang berubah. Tadi, permukaan danau sedang tenang, dan mereka mengira tidak ada makhluk hidup di bawah danau. Mereka tidak menyangka begitu banyak binatang iblis air yang tiba-tiba menyerang mereka. Hualala, permukaan danau bergolak. Kali ini,
Binatang iblis air yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari danau dan menyerang kelompok tersebut. Beberapa di antaranya tidak kuat, namun beberapa di antaranya sangat menakutkan. Bunuh, bunuh binatang iblis ini. Seseorang meraung dan melancarkan serangan terhadap binatang iblis di dalam air. Pertempuran yang kacau balau langsung meletus. Binatang iblis di dalam air terus-menerus dibunuh. Tak satu pun dari pembudidaya manusia yang bisa memasuki tempat ini lemah. Baru saja, beberapa dari mereka terbunuh karena kecerobohan sesaat. Sekarang setelah mereka melawan dengan sekuat tenaga, sejumlah besar monster iblis air terbunuh. Prajurit manusia, keluar dari sini. Seekor gurita raksasa terbang ke langit dan meraung seperti guntur. 8 tentakel besar melambai dan melilit Kaisar Bela Diri LV7. Dengan gemetar, Kaisar Bela Diri LV7 terbunuh. Kemudian, ia mengayunkan tentakelnya dan membunuh 2 seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat 6. Kuat, gurita ini sebenarnya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Makhluk jahat, aku akan membunuhmu. Sebuah suara tua terdengar. Seorang lelaki tua melangkah ke udara dan menyerang gurita itu. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin juga diserang. Sekelompok lobster menyerang mereka bertiga. Lobster ini ditutupi baju besi dan tahan terhadap pedang dan tombak. Pertahanan mereka luar biasa. Yang memimpin adalah Raja Bela Diri tingkat ke-7. Puff! Tombak Lu Ming menembus lobster Kaisar Bela Diri tingkat ke-5. Ini sangat sulit. Lu Ming merasa bahwa pertahanan lobster kerajaan bela diri tingkat ke-5 ini lebih kuat daripada banyak seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat 6. Lebih sulit lagi untuk membunuh. Ada begitu banyak binatang iblis air yang kuat di danau. Itu tidak sederhana. Lu Ming merenung dalam hatinya. Binatang iblis umumnya dibagi menjadi 2 jenis seiring dengan peningkatan tingkat budidaya mereka. Yang pertama adalah mengambil wujud manusia dan membentuk suatu kekuatan. Seseorang bahkan dapat bergabung dengan sekte manusia untuk memahami Dao Agung Langit dan Bumi dan mengembangkan hukum langit dan bumi. Jenis jalur budidaya ini sangat mirip dengan manusia. Mereka disebut penggarap setan. Tipe lainnya tidak mengambil wujud manusia dan tetap mempertahankan wujud binatangnya. Mereka tinggal di pegunungan dan danau yang dalam dan terus bercocok tanam sesuai dengan sifat binatang mereka. Mereka mengembangkan tubuh binatangnya dan mempertahankan sifat binatangnya. Jenis-jenis ini umumnya disebut binatang buas dan binatang buas. Binatang buas dan buas semacam ini akan menjadi lebih ganas dan memiliki kategori binatang buas. Kedua belah pihak bertarung sengit. Namun, ada lebih banyak ahli di bidang manusia. Bahkan ada beberapa ahli di ranah bela diri kerajaan LV8 dan LV9. Mereka semua adalah ahli dari pasukan kecil di dekat Danau Naga. Perlahan-lahan, manusia berada di atas angin. Binatang iblis dibunuh satu demi satu, dan danau itu diwarnai merah darah. Tiba-tiba, air di danau bergejolak dan bayangan hitam besar muncul dari dalam danau. Itu menelan ahli ranah bela diri kerajaan LV8. Itu adalah ular raksasa berwarna hitam pekat yang panjangnya 1000 meter. Auranya sangat keras dan sangat menakutkan. Itu menelan ahli kerajaan bela diri LV8 dalam satu tegukan. Itu terlalu mengejutkan. Tidak baik. Kaisar bela diri puncak dan ular air dalam berwarna biru setengah suci. Seseorang berteriak ketakutan. Lu Ming dan 2 lainnya sangat terkejut. Puncak alam Kaisar bela diri juga dikenal sebagai alam setengah suci. Itu adalah satu langkah menuju alam suci dan sangat kuat. Sebenarnya ada ular raksasa yang menakutkan di sini. Namun, ada pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. Ular air Changming lainnya muncul di seberang danau. Auranya tidak lebih lemah dari sebelumnya. Dengan mengayunkan ekornya, ia mengirim ahli kerajaan bela diri LV9 terbang, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. 2 ular air jurang biru. Sebenarnya ada 2 ular air jurang biru yang menakutkan di Danau Naga. Orang luar, keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Seekor ular air Changming mendesis panjang dan naik ke udara seperti naga sungguhan. Ia menggulung tubuh besarnya dan menyerang ahli ranah bela diri kerajaan LV9. Pakar alam bela diri kerajaan LV9 terkejut.
Alam kaisar bela diri tingkat ke-9 pada dasarnya adalah puncak alam kaisar bela diri. Namun, dibandingkan dengan keberadaan alam setengah biksu, maka ia masih jauh dari itu. Bang! Pakar alam bela diri kerajaan LV9 terlempar karena serangan itu. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Jika kamu masih belum pergi, bunuhlah tanpa ampun. Kata ular air Changming lainnya dengan dingin. Kata-kata yang luar biasa. Mari kita lihat siapa yang bisa kamu bunuh. Saat ini, suara dingin datang dari langit. Kemudian, seberkas cahaya suci berwarna putih susu turun dari langit dan menghantam salah satu ular air dalam berwarna biru. Kak, ular air Changming membuka mulutnya dan memuntahkan aliran air hitam menuju cahaya suci putih susu. Namun, begitu aliran air bersentuhan dengan cahaya suci, aliran itu menembusnya. Cahaya suci mendarat di tubuh ular air dalam berwarna biru dan mengeluarkan suara memekik yang membekukan darah. Sebagian besar sisiknya terlepas dan mulai mengeluarkan darah. Sangat kuat. Hati semua orang bergetar. Seorang sage telah melukai ular air dalam berwarna biru setengah suci dengan satu gerakan. Bus! Tekanan kuat menyebar dari langit. Semua orang mendongak dan melihat seorang pemuda berjubah putih. Bahkan sepatunya pun berwarna putih. Dia berjalan di udara selangkah demi selangkah, memancarkan cahaya suci seputih susu, seperti dewa. Sekte Dewa, Dewa. Ketika Sue Ningsin melihat orang ini, dia berseru dengan suara rendah, dan pupil matanya mengecil. Apa? Orang ini adalah anak surgawi. Tian Cui juga berteriak kaget, dan matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Di Sekte Dewa Surgawi, ada perawan suci dan putih. Talenta mengerikan di benua Azure, Sekte Dewa Surgawi pilihan surga nomor 1. Putra Dewa melangkah di udara dan mengunci ular air Changming dengan auranya yang kuat. Dia melihat ke arah lain dan berkata, Wang Jian, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak menyerang? Hahaha, aku ingin menonton keseruannya, tapi karena itu masalahnya, serahkan ular air dalam berwarna biru lainnya padaku. Di langit, cahaya pedang menyala, dan seorang pemuda membawa pedang panjang muncul. Wang Jian, favorit surga yang tak tertandingi dari Sekte Pedang Jiuxiao, salah satu dari 10 jenius di benua Azure. Seseorang berseru, 2 dari 10 orang jenius di negara bagian Azure sebenarnya telah datang. Enyah, siapa kamu? Enyah, seekor ular air Changming meraung dan menyerang Wang Jian. Anak surgawi, mari kita berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa membunuh ular air dalam berwarna biru lebih cepat. Bagaimana? Wang Jian tertawa sambil mengacungkan jarinya seperti pedang. Sinar cahaya pedang melesat ke arah ular air biru yang dalam. Sebuah luka dalam tertinggal di tubuh ular air dalam berwarna biru itu. Itulah yang saya inginkan. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Wang Jian, mari kita lihat apakah kamu sudah membuat kemajuan. Anak dewa berbicara dengan lembut. Dia mengambil satu langkah ke depan dan seberkas cahaya surgawi melesat ke arah salah satu ular air biru yang dalam.